miskin, aku biar di bisa menerang masa depan. Kudu aku bisa menerang siapa bisa kudu aku dari menerang masa depan. Oh, tidak betul. Setelah ini orang di surga bakalan kepul sama orang yang di neraka. Masalah kakum bisaqah. Ini sebelumnya. Dan apa orang lebih neraka jadi. Oh la lam nakul minal musallin, aku biar disuruh di dunia tidak pernah sholat, walam nakul nut'imul miskin, saya tidak pernah memberi makan orang-orang miskin, wa kunna na'udzu ma'al khaidin, dan saya dulu kumpulannya di dunia bukan bersama majlis at-taufik, tapi kumpulannya sama orang-orang yang tidak jelas. Sehingga saya keikutan. Oleh karena itu, kenapa kok ada hadir majlis taklim? Kenapa kok diadakan majlis-majlis? Kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Biar sopo habib di mas ini. Apa benda yang sekurangnya? Tidak kuat nanti kami. Karena kalau maju tidak lurus. Dunia ini sawahnya akhirat. Ente mau makan nasi, ente harusnya memberkati dulu. Sehingga saya keikutan. Oleh karena itu, kenapa kok ada hadir majlis taklim? Kenapa kok diadakan majlis-majlis? Kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Biar sopo habib di mas ini. Apa benda yang sekurangnya? Tidak kuat nanti kami ini. Karena lisan saya ini dekat dengan hidung, jadi saya langsung menghidup. Tapi tak gaya ini begini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Begini saudara, sudah ini manfaat hadir majlis taklim sampai bisa mendapatkan ilmu, dan yang kita harapkan kelak ya Allah, mudah-mudahan kelak kita bisa mendapatkan apa yang Engkau sabdakan, kita bisa masuk surga beserta rombongan. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Rombongan di mana? Namanya orang rombongannya harus selalu hadir. Ada majelis taufik di mana jadi hadir, majelis taufik di mana hadir. Kelak apa? Itu nyambung ke gurunya, sampai ke Rasulullah ngomong ke beliau, ya Allah, ono biar jenenge pano ya Allah, pernah hadir belum kali ya Allah majelis taufik, saya tidak ono di rombongan ini ya Allah, digolek pano padahal hadir kita belum kali. Lek aku pak lapo boleh sampean tak? Tak ilmu. Sudah Dewi. Tapi apa saudara, manfaat majlis ini kalau sampai istiqomah ini akan mengajak kita bukan hanya rombongan di dunia, tapi sampai ke akhirat kita bisa berombongan di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna mu'afatin minal fitani ya Rasulullah, salamun alaika fi asani wa darwati al-fatayati rabbal alamin ya huwailal judi wal karam. Yang sedikit ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
muga napa ingkang kula panjenengan lakoni di majelis ini, sholawat, zikir, dijadikan bibit di sawah kita semuanya. Dijadikan bibit oleh Allah yang disimpan, bisa kita petik ketika kita sakaratul maut, ketika kita ada di akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau tambahan sedikit ya. Jadi ada orang dapat taufik, dapat hidayah. Contohnya itu juga diantaranya ada orang dapat taufik tapi gak ada hidayah. Hadir majlis, tentu di majlis tunggu. Tentu di majlis tunggu. Kalau taufik gak ada hidayah. Fatihah. Mati harus mari. Kok boleh saja. Bisa masuk juga datang ke majlis tidak punya wudhu. Sholawat ditulis saja. Ilmu itu akan masuk ke hatinya orang itu gampang masuk kalau orang itu punya wudhu. Nah itu wudhu berarti sampai berwudhu, lungguh, ngelamun di suatu tempat ibadah dapat pahala ya. Datang ke masjid tak sengaja terlihat turun batal wudhu. Zikir-zikir yang dibaca itu cuma nempel sama kulitnya sampai. Tapi kalau sampai punya wudhu, tak batal. Zikir yang sampai dengar itu masuk ke hatinya sampai lain. Itu penting ya, wudhu, penting wudhu. Sekarang juga diterima oleh Allah Subhanahu. Amin. Juga minta bantuan Fatihah terakhir untuk Ibu Siti Nafia. Ibu Siti Nafia ini ibunya salah satu kru media atau ibunya saudara kita Mas Slamet. Mungkin ada yang kenal Mas Slamet Pasar Depan itu baru kemarin meninggal. Semoga beliau diampuni dosanya oleh Allah, dijadikan kebudaannya kebudahan surga, diterima amal baiknya. Amin Allahumma. Jadi doa juga kepada orang-orang tua kita yang sudah meninggal, kakek-kakek kita semua yang sudah meninggal, ahli kubur kita, semoga keberkahan majlis malam hari ini dan seterusnya Allah kirimkan juga sama mereka. Amin Allahumma. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan juga Fatihah sekarang ini kalau tak salah pas 7 harinya hari biasa. Ya, kita akhiri Fatihah juga sama beliau, kita niat menghormati hadirin beliau dan juga para ulama guru-guru kita yang sudah meninggal di seluruh penjuru Indonesia. Kita kirim doa sama beliau, semoga kita dapat bagian keberkahan dari beliau dan mengirim Fatihah kepada beliau semua. Ala hadirin yang berkumpul sholat syamilah Al-Fatihah. Fatihah terakhir kepada Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf yang baru tadi malam meninggal. Semoga beliau termasuk salah satu tokoh internasional, tokoh istimewa di Indonesia. Tidak diragukan lagi beliau ini masa itu wali yang terkenal. Kelihatannya beliau itu begitu jaga orangnya. Saya nyaksikan sendiri, saya bersaksi bahwasanya dan saya bersumpah beliau itu orang baik. Saya dulu pernah dikutus selama hampir 1 tahun. Beliau ini punya adik namanya Habib Bidin terkenal. Punya sepupu beliau, sepupunya beliau itu Habib Muhammad Al-Kaf, Tombo yang pondok. Dulu saya melihat sendiri hujan. Kok hujan ini? Gitu orangnya kayak nyambung. Kok hujan ini? Payung. Ambilkan payung merah. Jadi beliau itu punya simpanan payung merah. Diambil, suruh buka. Ketika dibuka kan gini payung biasanya kan ada ke bawah. Itu suruh dibalik ke atas, langsung mandek kita. Aku terus tadi, payung. Buka dibalik langsung cek. Perdasuk langsung. Tidak ada sisa serta-serta. Langsung saya menyaksikan sendiri. Berapa kali saya melihat selama dikutus itu di antara
berita yang terkenal Habib Ja'far itu katanya kukunya itu tidak bisa dipotong. Sampai kuku terakhir dipotong di telepon. Tidak boleh dipotong. Semoga kita dapat berkahnya. Kita berkah. Ar-Rahmanir-Rahim. Lupa nanti ketika mahalul qiyam yang belum punya wudu langsung wudu, kita langsung sholat nanti.
Allah